Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul Honorer tanpa kode L dan 4 pertanyaan soal P3K paruh waktu. Misteri bukan hanya gaji. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, para honorer yang tidak mendapatkan kode L pada pengumuman kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 masih dirundung kegelisahan. Pasalnya tidak ada kode TL atau tidak lulus dalam pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 1. Tidak mendapatkan kode L tetapi juga tidak mendapatkan kode TL. Lantas, apakah otomatis akan diangkat jadi P3K paruh waktu karena belum mendapatkan formasi? Nah, Bapak Ibu, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan sudah memberikan penjelasan bahwa pengumuman kelulusan P3K tahap 1 ini hanya mencantumkan kode L atau lulus bagi honorer yang mendapatkan formasinya. Dia menegaskan bagi honorer yang tidak mendapatkan kode L bukan berarti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kalau hanya kode R2, R3, R4 itu bukan berarti P3K paruh waktu, kata Ridwan. Hanya saja dia tidak secara tegas memberikan penjelasan bagaimana nasib mereka ke depan. Ingat ya, yang ada kode L artinya lulus mendapatkan formasi P3K 2024 katanya. Nah Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Ridwan, bagi honorer tanpa kode L bukan berarti lantas menjadi P3K paruh waktu. Pasalnya, mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu harus berdasarkan usulan pejabat pembina kepegawaian seperti diatur di 3 Kepmenpan RB, yakni sebagai berikut. Mengulas kembali Bapak Ibu, yang pertama yaitu Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemudian yang kedua, Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Kemudian, Kepmenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Nah, pada 3 Kepmenpan RB tersebut terdapat kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Poin berikutnya Bapak Ibu, di ketiga Kepmenpan RB mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Dengan demikian, masih banyak teka-teki seputar P3K paruh waktu. Nah, teka-teki yang pertama Bapak Ibu, kapan pengangkatan honorer tanpa kode L menjadi P3K paruh waktu akan dilakukan? Setelah pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 1, bagi yang lulus dan mendapatkan formasi akan melakukan tahapan pengisian DRH untuk penetapan NIP. Lantas,
Bagaimana bagi honorer yang tidak mendapatkan kode L? Tahapan apa lagi yang harus ditunggu? Yang kedua, pada ketiga Kemenpan RB menggunakan frasa dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Tidak dijelaskan apa saja yang dijadikan pertimbangan PPK dalam pengusulan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu. Jika tidak jelas apa pertimbangannya, maka sama saja memberikan celah faktor subjektif dalam pengusulan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pertanyaannya berapa sih gaji P3K paruh waktu? Nah, hingga saat ini belum ada regulasi hitam di atas putih yang mengatur mengenai gaji P3K paruh waktu. Yang ada baru statement beberapa pejabat terkait. PLT Deputi SDM Aparatur Kemenangan Aba Subagja pernah mengatakan soal gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP, tegasnya. Lebih lanjut dikatakan Bapak Ibu, ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, pertanyaannya berapa lama jam kerja P3K paruh waktu? Nah, hingga saat ini juga belum ada regulasi mengenai jam kerja P3K paruh waktu. Apakah mereka juga akan bekerja separuh jam kerja dari P3K penuh waktu? Nah, apakah jam 12.00 WIB mereka bisa pulang? Nah, Bapak Ibu, kita tunggu saja regulasi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian Bapak Ibu informasi kali ini, semoga mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.